Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-6 atau pertemuan kita yang ke-6 di semester ini. Dan di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang udara. Nah, sedangkan topik yang akan kita bahas adalah tentang pencemaran udara. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang tema kita di pekan ini. Nah, teman-teman, sumber pencemaran udara itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah pencemaran udara secara alami. Ya, contohnya Gunung Merapi dan kebakaran hutan. Kemudian kedua, sumber pencemaran udara itu yang berasal dari perbuatan manusia. Contohnya asap kendaraan, pabrik, dan rokok. Ini adalah gambar dari sumber pencemaran udara secara alami, yaitu adalah letusan Gunung Merapi. Kemudian ini adalah contoh dari pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Kemudian ini adalah gambar contoh dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yaitu asap kendaraan. Ya, asapnya hitam seperti ini ya, teman-teman. Ini disebabkan oleh mesin kendaraan. Kemudian ada asap rokok dan juga ada asap pabrik ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Kemudian, apa dampak dari pencemaran udara ini? Ya, dampaknya banyak sekali ya. Sebagai contoh, yang pertama menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atau penyakit paru-paru. Kemudian, udara yang kotor, kemudian kerusakan pada lapisan ozon. Ya, ini seandainya bumi kita ya, teman-teman, terus dikelilingi dengan asap-asap dari pencemaran udara yang tidak sehat. Ini akan menyebabkan banyak sekali ya pencemaran udara dan bisa menyebabkan penyakit. Udara yang kita hirup itu sudah tidak bersih dan kerusakan pada lapisan ozon. Lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi kita dari paparan sinar matahari. Nah, itu ya teman-teman, sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Oke, teman-teman, pekan lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan. Nah, pekan ini kita akan belajar bagaimana mengurangkan bilangan pecahan, ya. Oke. Operasi hitung pengurangan bilangan pecahan ini memiliki cara yang sama dengan operasi penjumlahan bilangan pecahan, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, Ibu Siti selalu mengingatkan yang mana dari pecahan, bilangan pecahan itu yang pembilang dan penyebut. Coba, misal Ibu Siti punya pecahan A per B, yang mana pembilang dan mana penyebut? Ya, A ini adalah pembilang, sedangkan B itu adalah penyebut. Ya, teman-teman. Kemudian misal kita akan mengurangkan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, mengurangkan bilangan pecahan ini memiliki aturan ya teman-teman. Jadi misalnya penyebutnya sama. Misal ada A per B dikurang C per B. Perhatikan, ini penyebutnya sama. Maka A
itu harus lebih besar daripada C. Ya, A harus lebih besar daripada C dan penyebutnya sama. Ini baru bisa kita hitung. Ya, teman-teman. Kemudian, bagaimana dengan penyebut yang tidak sama? Penyebut yang tidak sama, misal A per B dikurang C per D. Lihat, bisa dilihat di sini adalah penyebutnya tidak sama. Maka A dikali D, perhatikan A dikali D itu hasilnya harus lebih besar dari hasil kali B dikali C. Diingat ya teman-teman, kalau penyebut yang sama itu pembilangnya yang A itu harus lebih besar daripada yang C. Kalau penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya tidak sama ya, A dikali D itu hasilnya harus lebih besar daripada hasil perkalian B dikali C. Ya, ini akan menghasilkan bilangan yang positif. Kalau misalnya A lebih kecil, dia akan menghasilkan bilangan yang negatif. Ya, misalnya kalau A dikali D hasilnya lebih kecil daripada hasil perkalian B dikali C, itu hasilnya akan negatif. Oke. Nah, misal pengurangan, kita akan mengerjakan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Nih, misal di sini ada A per B dikurang C per B, itu penyebutnya sama ya teman-teman. Nah, maka pengurangan ini bisa langsung dihitung dengan mengurangkan kedua pembilangnya. Maka A per B dikurang C per B itu hasilnya adalah A dikurang C per B. Ini penyebutnya sama. Bagaimana? Sebagai contoh, misal Ibu Siti mau mengurangkan bilangan pecahan 7 per 5 dikurang 1 per 5. Ya, 7 lebih besar daripada 1. Ingat ya. Maka langsung kita hitung pembilangnya 7 dikurang 1 per 5. Ini penyebutnya sudah sama. Langsung kita hitung hasilnya. 7 dikurang 1 sama dengan 6 per 5. Contoh lagi ya, 1 ya. Misal Ibu Siti akan mengurangkan 9 per 8 dikurang 4 per 8. Maka hasilnya adalah 9 dikurang 4 per 8. Langsung kita hitung ya, hasilnya 9 dikurang 4 sama dengan 5 per 8. Ya, begitu ya teman-teman. Itu contoh operasi hitung pengurangan dua bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana dengan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama? Misal ada bilangan pecahan A per B dikurang C per D. Lihat, penyebutnya tidak sama. Nah, ini sama dengan penjumlahan, yaitu penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mengalikan. Ya, untuk pengurangan ini Ibu Siti punya rumusnya. Jadi perhatikan, A dikali D per B dikali D. Perhatikan ya, B dikali D. Kita mengalihkan penyebutnya yang tidak sama. Sedangkan pembilangnya A dikali D. Kemudian dikurang B dikali C per B dikali D. Bisa dilihat ya, penyebutnya sudah sama. Sedangkan pembilangnya untuk yang ini adalah B dikali C. Ingat ya, A dikali D per B dikali D dikurang B dikali C per B dikali D. Paham sampai sini?
Paham ya? Nah, sebagai contoh, Ibu Siti akan mengurangkan dua bilangan pecahan 5/6 dikurang 2/4. Kalian perhatikan penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan penyebutnya dulu, yaitu dengan mengalihkan kedua penyebutnya. Oke. Perhatikan 5 dikali 4, 5 dikali 4 per 6 dikali 4 ya, dikurang 6 dikali 2 per 6 dikali 4. Perhatikan penyebutnya, ini penyebutnya sudah sama. Langsung kita hitung ya teman-teman. 5 dikali 4 berapa? Ya, 20. Ini hasilnya adalah 20 per 24. Karena 6 dikali 4 adalah 24. Kemudian dikurang 6 dikali 2 per 6 dikali 4. Hasilnya 12 per 24. Oke. Nah, penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah tinggal kita kurangkan pembilangnya. Maka 20 dikurang 12 hasilnya adalah 8 per 24. Paham? Seolah kalian paham ya. Ibu Siti kasih contoh satu lagi. Misal Ibu Siti akan mengurangkan bilangan pecahan 3/7 dikurang 1/6. Maka kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan. Maka hasil pecahan yang pertama adalah 3 dikali 6 per 7 dikali 6 ya, dikurang 7 dikali 1 per 7 dikali 6. Maka ini nanti hasilnya akan sama, penyebutnya akan sama. Langsung kita hitung ya. 3 dikali 6 berapa ya teman-teman? Ya, 18. 7 dikali 6 42. 18 per 42 dikurang 7 kali 1 per 7 kali 6. Maka hasilnya 7 per 42. Pembilangnya langsung kita hitung, kita kurangkan. 18 dikurang 7 sama dengan 11 per 42. Ini adalah hasil dari pengurangan 3/7 dikurang 1/6. Begitu ya teman-teman. Paham? Insya Allah kalian paham. Caranya sama dengan penjumlahan kemarin, hanya saja ini pengurangan ya, dan harus memperhatikan bilangan yang lebih besar yang mana. Harus, kalau penyebut yang sama tadi, pembilang yang pertama harus lebih besar daripada pembilang yang kedua. Sedangkan penyebut yang tidak sama itu harus mengalihkan silang antara pembilang pertama dengan penyebut kedua. Ya, teman-teman. Sampai di sini kalian sudah paham? Insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti, dan Ibu Siti akhiri sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.